Sebuah pengalaman horor, mistis, seram, dan penuh misteri saat diundang ke pernikahan jin. Itulah sebuah cerita horor dari akun Twitter @njseptian yang akan Mimin bawakan buat kalian semua. Namun, sebelum teman-teman menyimak, satu buah tebak-tebakan buat kalian. Hantu apa yang suka berpetualang? Pasti kalian langsung tahu. Iya, betul. Hantu yang suka berpetualang adalah sundel bolong. Selamat menyimak dan salam sehat, sukses selalu buat kita semua. Kali ini aku mau membagikan pengalamanku selama menghuni rumah baru yang notabene tidak asing buatku. Karena rumah ini adalah rumah tante suamiku yang dibeli karena tante S ini sudah cerai mati. Banyak kejadian menggelitik yang akan aku ceritakan. Meskipun aku sendiri kadang berpikir, apakah mungkin aku ini gila? Merasa bukan indigo namun dekat sekali dengan hal-hal di luar nalar. Sebelum kami beli di awal tahun 2019, rumah ini sudah sering kosong karena Tante S sibuk mencari nafkah di luar kota. Sampai-sampai banyak pintu yang lapuk dimakan rayap. Namun bangunannya istimewa, kokoh dan modern. Sebelum bulan Desember ini, aku sudah sering menginap sekedar untuk melarikan diri dari kenyataan. Ketika hatiku galau atau sedang dikejar ketakutan karena keadaan rumah bapakku yang sudah mencekam, tidak nyaman dan tidak aman lagi bagiku. Aku pikir dengan lari ke sini akan membuatku tenang dan aman. Namun, salah. Aku lupa bahwa di setiap sudut bumi ini juga ditempati mereka yang tidak kasat mata. Aku berusaha lupa kalau aku ini peka. Awal menginap di sini, aku mulai di setiap libur kerja suami dan libur sekolah anakku setiap Sabtu. Di bulan pertama aman, walaupun sudah sering diajak mereka berkenalan. Karena memang aku adalah penghuni baru. Di bulan selanjutnya, mereka senang main petak umpet ketika aku masuk atau keluar ruangan, mereka mengikuti di belakang. Bentuknya macam-macam. Ada yang bayangan lelaki hitam besar, ada yang hanya sekelibat badan tidak utuh, dan ada yang hanya suara saja. Karena sudah sering mengalami melihat mereka, terkadang aku hanya terkejut atau istighfar. Pernah suatu sore, saat hendak menyalakan semua lampu di rumah, aku terkejut karena si hitam besar rebahan di kursi ruang tamuku. Aku kaget, secara tinggi besar di atas rata-rata manusia. Begitu lampu menyala, dia menghilang. Tidak mengganggu selain memperlihatkan diri saja. Dulu aku kira dia adalah yang sering menakutiku pas di rumah bapak. Ternyata bukan. Yang di rumah bapak itu tinggi dan besarnya sama dengan manusia, tapi sama hitamnya. Di bulan-bulan berikutnya bisa kulewati dengan tenang. Namun tidak dengan akhir November hingga awal Desember ini. Nampaknya ada hal lain yang mencoba masuk dalam kehidupan baruku di sini. Setiap kali tidur siang,
Aku sering mimpi aneh dan ketindihan. Mimpiku selalu penuh dengan petualangan di tempat yang asing dan jauh, tanpa mengenal orang-orang yang ada di sana. Anehnya, ini tidak terjadi ketika aku tidur malam. Pernah suatu hari, ketika tidur siang, aku diajak seseorang ke sebuah tempat ramai seperti pasar. Ada beberapa orang laki-laki yang sama sekali aku belum pernah melihat. Salah satu dari mereka berkata, "Ayolah, ikut aku saja. Suamimu itu tidak peduli lagi padamu. Aku bisa memberimu segalanya." Aku hanya terdiam melihat lelaki asing ini merayu. Dia sangat tampan dan menawan. Namun aku sadar bahwa ini hanya mimpi dan aku ingat betul kalau seharusnya saat itu aku tidur siang dengan si kecil. Aku berusaha keras membuka mata, namun tidak bisa. Laki-laki itu menggandeng tanganku seraya mengajakku berlari menjauh. Namun tiba-tiba dari jauh aku mendengar suamiku berkata, Tunggu, bagaimanapun juga dia istriku, baik buruknya adalah milikku." Seketika lelaki yang tidak kukenal ini berhenti. Aku tetap berusaha bangun. Semua doa surat-surat dalam Al-Quran aku baca semampuku. Namun anehnya, setiap aku baca aku semakin sulit bangun dan menjadi cedal. Lelaki itu menertawaiku. Meskipun saat itu suamiku berada dalam mimpi buruk ini, aku tidak percaya begitu saja dan hanya ingin bangun. Meskipun sulit, aku tetap meminta perlindungan Tuhan. Aku memasrahkan keselamatanku kepadanya. Lalu, aku terbangun dengan bercucuran keringat. Alhamdulillah ya Allah. Sejak saat itu, aku masih menduga saja apakah mungkin jin yang tempo hari membisiki telingaku saat aku masih di rumah bapak mengikutiku. Meskipun dalam keadaan takut, aku sadar betul dengan keganjilan di sini. Aku tetap berusaha waras dan realistis. Mungkin mimpinya orang lelah. Namun, berhari-hari, setiap tidur siang aku mengalami mimpi yang hampir serupa dan ketindihan. Anehnya, setiap malam, justru aku tidak mimpi apa-apa, hanya sulit tidur di bawah jam 12 malam. Puncaknya, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019. Saat itu suamiku pulang dari bekerja dan aku sambil mengurus anak-anak, sibuk dengan pekerjaan rumah yang menumpuk. Melihatku kelelahan, dia menyuruhku istirahat. Saat itu tepat pukul 11 siang. "Mah, istirahat saja. Dari tadi belum istirahat sama sekali. Sedikit lagi ya, sudah selesai. Terus aku istirahat. Anak-anak aku yang ngurus, kamu tidur saja." Setelah itu, aku segera beberes menyiapkan badan untuk tidur. Tidur siang. Karena terburu-buru, aku lupa untuk berwudu. Padahal aku sadar kalau tidur siang ini pasti akan kejadian aneh-aneh lagi. Dimulai dengan doa. Aku pun perlahan terlelap dalam kamar ukuran 3x3 yang biasa aku pakai tidur dengan anak-anak. Beberapa saat, semua seperti orang tidur biasa. Tapi saat hendak bangun, aku kesulitan. Telingaku mendengar semua suara di rumah ini. Saat suamiku bersenda gurau dengan anak-anak, aku mampu mendengarnya. Namun, ketika hendak membuka mata, aku merasa badanku kaku. Hanya sedikit mataku yang mampu terbuka dalam suasana kamar yang gelap. Aku berusaha keras untuk bangun. Namun,
Mulutku terkunci begitu saja. Hanya bisa melihat si bungsu dan ayahnya keluar masuk kamar berkejaran ke sana kemari. Kemudian semua hening ketika tiba-tiba ada sesosok lelaki, rambut panjang yang dikuncir, mengenakan kemeja dan celana jin serta sepatu, menindih tubuhku. Kuperhatikan betul. Dia tidak menampakkan wajahnya yang tertutup sebagian rambutnya. Karena sadar ini bukan hal wajar, aku berdoa memohon keselamatan dengan membaca surat-surat pendek Al-Quran. Anehnya, seperti kejadian sebelum ini, semakin kuat aku berdoa, mulutku semakin cedal seperti orang terkena stroke. Bahkan tanpa disangka, jin penindihku ini berkata dengan lantang, "Apa? Kamu bacakan surat-surat pendek? Tidak mempan?" Mendengar itu, nyaliku tidak surut. Aku tetap membaca doa dan memohon pertolongan Allah, karena aku tahu dia hanya ingin mengecohku. Dengan terbata-bata aku tetap berdoa, hingga tiba-tiba kepala jin penindih ini putus dan menggelinding. Ibasan rambut panjangnya mengenai pipiku. Kemudian perlahan-lahan tubuhnya yang menyerupai manusia itu terbang menjadi debu. Dan aku bangun dengan cepat. Syukurlah Tuhan kembali melindungiku. Lalu aku keluar dari kamar. Kulihat jam dinding tepat pukul 1 siang. Pergulatan hampir 2 jam namun terasa sekejap saja terjadi. Suamiku bertanya saat melihat mukaku yang pucat. "Kamu kenapa, Mah? Mukamu kok pucat?" "Tidak apa-apa, Pak. Mimpi buruk." Padahal bukan sekedar mimpi. Tapi apalah, aku hanya ingin tetap waras dan normal di depan keluargaku. Entahlah gila atau tidak aku ini. Keesokan harinya, 3 Desember 2019, aku berkunjung ke rumah bapak. Karena keparnoanku aku sampai tidak berani tidur siang. Hari itu, kuhabiskan untuk menghibur diri. Meski suamiku memaksaku untuk tidur siang, aku tidak berani memejamkan mata. Seharian, aku bebas, merasa lolos dari mimpi buruk. Namun, tidak dengan keesokan harinya, tanggal 4 Desember 2019. Kepercayaan diri yang kubangun seharian akan segera runtuh. Ketika aku sudah merasa baik dan siap untuk tidur siang lagi, hari itu tidak lupa aku berwudu. Karena ngantuk, semalaman kurang tidur anakku rewel. Aku ingin sekali tidur siang. Sebelum tidur, aku berdoa memohon perlindungan. Gelibukan di kasur mengantarkan tidur siangku kala itu. Sama seperti mimpi sebelumnya. Saat ingin bangun aku kesulitan. Hanya dengan sedikit mata terbuka, hatiku meronta-ronta meminta tolong. Namun tiba-tiba ada sesosok perempuan bergaun pengantin menghampiriku, memepetku, dan berkata, "Mbak, tolong, kamu nyanyi di nikahanku ya." "Kamu siapa? Aku tidak kenal. Aku sudah lama tidak nyanyi," jawabku. Aku memang seorang penyanyi di kehidupan nyata. Sinden wayang. "Minta tolong ya, Mbak." Kemudian tiba-tiba aku terbangun begitu saja. Lalu aku duduk di samping kasur dan memikirkan mimpi tadi. Siapa gadis dengan gaun biru tadi? Dulu aku pun pernah mendapat penglihatan sepasang pengantin lawas di rumah mertuaku yang dempet dengan rumah ini. Namun
bukan gadis ini? Atau ini hanya kebetulan saja? Karena baru saja tadi siang di wall medsosku muncul foto nikahan temanku. Entahlah, kalau menuruti mimpi aku bisa gila. Kemudian aku mencoba untuk kembali waras dan realistis. Susahnya berusaha tampil tidak terjadi apa-apa. Hingga keesokan harinya, Kamis, tanggal 5 Desember 2019. Karena tidak ingin tersugesti yang macam-macam, aku berpositif thinking bahwa aku manusia normal dengan kebiasaan normal pada umumnya. Aku beranjak tidur siang kali ini sudah pukul 1:30 siang. Awalnya aku tidak bermimpi apapun hingga tiba-tiba aku sudah berada di kerumunan orang banyak. Seperti ada sebuah acara pasar malam. Di tangan kananku memegang kotak makeup yang biasa ku bawa saat manggung. Dalam batinku berkata, "Aduh, mimpi apa sih ini? Pakai bawa kotak makeup segala." Lalu mata ini tertuju ke sebuah lorong yang ada tepat di depanku. Dengan melewati kerumunan orang yang berwujud manusia dengan pakaian yang unik-unik dan warna-warni bak sirkus, aku berjalan ke lorong tersebut. Saat masuk, yang pertama kali menyambut penglihatanku adalah sekelompok pria muda. Sekitar 4-6 orang duduk melingkar seperti orang selamatan. Mereka berdandan layaknya pemain kuda lumping dengan makeup dan pakaian lengkap. Ketika melihat kedatanganku, mereka menatap tajam, seperti tidak suka dengan keberadaanku. Karena takut, sampai-sampai untuk melewati mereka aku menempelkan tubuhku di tembok lorong yang mirip gua itu. Gelap, dengan hanya sedikit cahaya di sana. Aku berpapasan dengan banyak orang. Mereka semua berpenampilan aneh seperti akan tampil di sirkus. Lorong itu sangat panjang. Sembari mengikuti alur, aku berpikir untuk apa aku kemari. Dan sampailah aku di ujung lorong. Di sana sudah menanti sebuah jembatan tali yang menggantung di ketinggian sekitar 3,5 meter. Hembusan anginnya dapat kurasakan karena mampu menggoyangkan jembatan itu. Aku masih diam, tidak tahu harus berbuat apa, karena tujuan ke sana pun aku tidak tahu. Hingga tiba-tiba ada yang menarik perhatianku di bawah jembatan tali itu. Seorang perempuan muda yang sepertinya aku kenal. Wajahnya mirip teman sekolahku dulu, namanya Fanny. Dia sedang sibuk berbicara dengan seorang laki-laki berdasi. Dengan baju seksinya, dia terlihat tidak menghiraukan keberadaanku. Daripada diburu rasa penasaran, aku memberanikan untuk bertanya. "Mbak, ada acara apa sih di sini?" tanya aku. "Bukannya kamu undangan? Yang bisa masuk lorong itu cuma undangan. Cepat, acaranya segera dimulai. Lewati saja jembatan gantung ini, lalu turunlah di ujung sana. Nanti tanya orang di sana, kamu harus kemana?" jawabnya. Dalam kebingungan, aku hanya melongo melihat mbak yang mirip temanku tadi berlenggang pergi. Karena berada di tempat yang benar-benar asing dan tidak tahu harus pulang kemana, aku pun mengikuti perkataan mbak tadi meniti jembatan tali itu. Aku terus istighfar, karena setiap aku melangkahkan kaki di jembatan itu rasanya seperti di atas ombak, terombang-ambing, tidak karuan. Aku ketakutan, namun heran banyak orang yang berpapasan denganku di jembatan itu. Namun mereka tidak goyah sepertiku.
Mereka tenang dan cepat sekali sampai di ujung. Aku berjalan lama sekali karena ketakutan. Lalu, tibalah aku di ujung jembatan. Aku mencari cara bagaimana untuk turun. Dengan sabar, aku menunggu pasangan di belakangku sampai dan melihat cara mereka turun dari jembatan itu. Saat mereka turun, ada sebuah tangga tali untuk berpijak. Tanpa pikir panjang, aku mengikuti cara turun mereka, namun tidak disangka. Saat hendak turun, tangga tali itu lenyap. Hanya tinggal ujung jembatan tali yang buntu, tertutup jaring tali. Aku berpikir, kenapa menjadi sulit setiap tiba giliranku? Lalu aku nekat melompat turun, dan setelah di bawah aku bingung karena berada di kerumunan tontonan kuda lumping yang sedang berlaga. Dalam kebingungan, aku melihat kanan dan kiri. Di sisi kanan ramai dan terang sekali, beda dengan sisi kiri yang gelap dengan hanya pepohonan di sana. Saat hendak beranjak, tiba-tiba ada suara perempuan memanggilku. Mbak, sini, acara mantennya belum mulai." Suara lantang, tanpa kulihat wujudnya. Aku mulai panik, lalu mencari sumber arah suara tersebut. Belum selesai mencari, suara itu muncul lagi. "Mbak, bingung ya, mau nyanyi apa nanti? Sini, cek sound dulu sama aku." Aku takut dan ingin bangun saat itu juga. Di suasana itu, aku merasa ingin sekali bangun dari tidur siangku. Aku sadar, aku sedang tidak berada di rumahku sendiri. Melihat sekeliling, aku ketakutan, panik. Mereka semua asing bagiku, dengan baju dan riasan yang aneh-aneh. Tiba-tiba, ada yang menarikku dari belakang, menyuruhku duduk, kemudian aku duduk. Masih dengan posisi linglung dan panik. Suara wanita itu muncul lagi. "Bingung ya, mau nyanyi apa Mbak? Nyanyi sholawatan juga boleh." Entah kenapa, mendengar itu aku tiba-tiba gembira dan menyanyikan sholawat. Kebiasaan di daerah kami, tontonan kuda lumping selalu dimulai dengan melakukan sholawatan. Aku mengingat sebuah lagu sholawat badal. Kemudian aku mulai menyanyikannya. Baru satu bait lagu, tiba-tiba suasana langsung senyap dan tiba-tiba gelap. Seiring itu terdengar suara jeritan banyak sekali orang. Aku terkejut dan berdiri. Kemudian semua hitam. Lalu aku terbangun dari tidurku. Masih belum percaya. Aku masih berusaha waras melihat sekelilingku. Benar, aku sudah di kamarku. Lega sekali rasanya. Aku berharap itu semua murni mimpi, namun harapanku sia-sia. Kotak makeup itu tiba-tiba ada di samping tempat tidurku. Padahal seharusnya kotak itu ada di dalam mobil. Sampai sekarang, aku jadi takut tidur siang. Pelajaran yang dapat kita ambil, tetap ingatlah Tuhanmu di saat tersulitmu. Meski terlihat mustahil, Tuhan akan menolong kita dengan caranya, bukan cara yang kita pikirkan. Teman-teman semua, penikmat cerita horor dimanapun berada, jumpa lagi bersama Mimin di channel kesayangan Spesial Horor, channel horor paling horor. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor berjudul Akhir Cerita Gunung Sibayak, yang menceritakan
tentang pendakian horor di Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dari akun Twitter @devisrc. Langsung saja, buat kalian yang sudah tidak sabar, selamat mendengarkan. Semoga kalian berani. Gunung adalah salah satu bagian dari alam semesta. Ketika mendaki gunung, banyak pelajaran yang kita dapat, salah satunya bagaimana cara menghargai alam. Banyak orang bilang, masa SMA adalah masa yang paling indah, apalagi posisi ketika kelas 11 SMA. Sudah beradaptasi, punya banyak teman. Bahkan terkadang ada yang bilang kalau dia sudah sayang. Sayang, sekolah libur 10 hari nih. Menurut kamu, kita liburan kemana? Gak usah tempat yang mahal, asal kita bisa berdua menghabiskan waktu. Kamu sudah janji loh, mau ngajak aku liburan kalau ada waktu libur. Aku mendapatkan 3 pesan dari Leni. Ketika aku dapat pesan beruntun dari dia, kekasihku, aku mulai bingung mencari tempat liburan yang murah. Aku tidak tahu kalau Leni bakal menagih janjiku untuk liburan bersama pada waktu dekat ini. Kemana ya tempat liburan cocok untuk tempat pacaran dan yang pasti itu murah? Terbayang selalu pertanyaan itu di kepalaku. Kok tidak coba kontak Aldi ya? Kali saja itu anak bisa kasih saran tempat yang cocok, pikirku. Aldi, posisi di mana? Nongkrong yuk, aku tunggu di tempat biasa. Sembari mengirim pesan ke Aldi, aku bergegas mengambil kunci motor dan helm. Di rumah, jemput ke rumah lah, jawab Aldi. Dengan menggunakan motor tua tahun lama, aku bergegas menuju rumah Aldi. Aldi adalah salah satu sahabatku, teman sejak SMP, dan tidak disangka SMA malahan satu kelas. Ayo Di, aku sudah di depan, kukirim pesan kepada Aldi. Oh, oke, pamitan bentar, jawab Aldi. Ketika menuju tempat nongkrong, aku membuka obrolan. Di, kalau libur 10 hari ini mau kemana? Tanyaku dengan nada agak sedikit keras agar Aldi mendengar karena banyaknya suara kendaraan lalu lalang. Belum tahu sih Dev, aku diajakin pacarku liburan sih, tapi belum tahu mau kemana, gak ada duit aku, jawab Aldi. Aku terdiam sejenak memikirkan bagaimana kalau aku ajak Aldi dan pacarnya untuk liburan bareng. Bagaimana denganmu Dev? Tanya Aldi sambil memukul pelan pundakku. Waduh, samaan kita ditagih janji liburan sama pacarku Di, jawabku. Boleh tuh liburan bareng, ucap Aldi pula. Sesampai di tongkrongan, ternyata sudah ada Doni yang sudah ngopi dan merokok santuy. Parah nih Doni, nongkrong gak bilang-bilang, kata Aldi sambil mengambil gorengan dari piring Doni. Iya nih, pesen gorengan sampai sepiring, tambahku pula. Alah, aku juga baru sampai, lihat gelasku masih penuh. Lagian kalau ngajak anak-anak pasti alasannya lagi miskin semua, jawab Doni mengelak dari perkataanku dan Aldi. Seiring bercanda satu sama lain, sudah sebatang rokok yang aku habiskan. Aku membakar batang keduaku untuk memulai ke inti pembicaraan kepada Aldi. Kalau kita liburannya bareng, bagaimana? Tanyaku kepada Aldi. Wah, boleh banget tuh. Tapi liburan kemana ya? Tanya Aldi balik. Masih bingung mau liburan kemana, melihat Google tempat liburan murah tidak ada yang mendukung. Kenapa kalian tidak mendaki saja? Sontak Doni ketika kami sedang fokus nge-scroll Google. Wah,
Ide bagus tuh, jawab Aldi. Biayanya bagaimana, Don? Tanyaku dengan wajah serius. Untuk biaya mendaki tidak mahal, paling mahal disewa tenda palingan. Apalagi kalau bawa cewek, Gunung Sibayak cocok untuk pemula, jelas Doni. Wah, boleh juga, jawabku membenarkan omongan Doni. Sebelum bertanya lebih lanjut kepada Doni, aku segera menghubungi Leni menanyakan persetujuannya. Karena penjelasan yang diberikan Doni ku sampaikan, Leni pun mau mendaki gunung. Bagaimana sama Sandra, Di? Tanyaku pada Aldi. Kalau Sandra sih ngikut saja, Dev. Dia sudah percaya kok samaku, jadi dia nurut saja, jawab Aldi. Karena sudah ada persetujuan, akhirnya kita lanjutkan cerita dengan Doni, sembari menanyakan persiapan dan perlengkapan untuk mendaki Gunung Sibayak. Doni menceritakan sedikit pengalamannya ketika mendaki Gunung Sibayak. Perjalanan dari daerah asal sampai menuruni gunung itu lagi. Bahkan Doni memberikan beberapa list barang bawaan atau perlengkapan yang harus kami bawa. Hari sudah begitu sore. Begitu juga dengan cerita Doni yang sangat menarik, membuat nafsuku untuk mendaki Gunung Sibayak. Ngomong-ngomong Don, kita semua kan belum pernah mendaki nih. Kalau pemandunya bagaimana? Tanyaku kepada Doni. Tidak usah pakai pemandu, treknya gampang kok untuk para pemula. Aku juga dulunya sama teman yang lain tidak pakai pemandu. Trek untuk ke sana kalau tidak salah cuma ada 2 atau 3. Nah, biasanya kalau pemula lewat Brastagi, nama jalur pendakiannya Bambu, jelas Doni. Mendengar perkataan Doni membuat aku dan Aldi semakin yakin kalau mendaki Gunung Sibayak bakal menyenangkan. Karena sudah maghrib membuat tongkrongan bubar. Di, besok kita siapin perlengkapan ya, biar lusanya kita cus, kataku pada Aldi setiba sampai di depan rumahnya. Sedari pagi sampai sore, aku dan Aldi menyiapkan perlengkapan, Leni dan Sandra menyiapkan perbekalan untuk di gunung nanti. Malam harinya, sayang, sudah packing barang bawaan untuk besok belum? Jangan lupa izin, tanyaku pada Leni melalui handphone tuaku. Begitu juga dengan Aldi dan Sandra. Semuanya sudah siap. Kita siap untuk mendaki Gunung Sibayak. Tak lupa, aku mengisi baterai kameraku untuk mengabadikan momen esok ketika mendaki. Keesokan paginya, aku menentukan titik kumpul kami berempat. Pukul 13, tidak ada yang ngaret. Kalau perlu berangkat ke titik kumpul setengah jam dari yang aku tentukan. Aku termenung sejenak. Apakah liburan kali ini bakalan menarik ya? Ini adalah pengalaman mendaki pertamaku. Mudah-mudahan bisa naik sampai puncak. Tak lama, renunganku dipecahkan oleh suara telepon dari Leni yang sudah berangkat ke titik kumpul. Langsung aku menggendong tas gunung yang sudah berisi penuh dengan perlengkapan mendaki. Ma, Dev izin dulu ya, teman-teman sudah siap, izinku pada ibuku. Iya Dev, hati-hati ya nak, kalau naik gunung, jaga sikapmu, kata ibuku mengingatkan. Sudah berkumpul semua, kita berjalan sedikit menuju ke terminal. Bang, Brastagi jam berapa ya? Tanyaku pada penjaga loket pembelian tiket. Oh, itu dek, 15 menit lagi berangkat. Berapa orang? Tanya penjaga loket. 4 orang bang, 200.000 kan? Sembari memberikan ongkos. Belum 15 menit, penumpang sudah penuh. Langsung penjaga tiket mempersilahkan kami untuk memasukkan barang ke bagasi. Medan, Brastagi, naik-naik, teriak penjaga tiket.
Semua penumpang sudah naik. Pak supir juga sudah duduk di kursinya menginjak pedal gas dan berangkat. Di perjalananlah kita bercerita panjang hingga tidak tersadar sesuatu mengagetkan kami. Tiba-tiba, ternyata ban minibus yang kami tumpangi meletus. Langsung dengan sigap Pak supir turun. Sedikit memakan waktu, akhirnya bannya sudah selesai diganti Pak supir. Perjalanan kembali dilanjutkan. Aldi dan Sandra sudah tertidur. Kepala Sandra yang bersandar di pundak Aldi membuat mereka berdua terlihat mesra. Kucoba kepada Leni, memegang tangannya dan menyandarkan kepalanya ke pundakku. Leni terlihat lepas dan tersenyum kecil melihatku. Sebelum sampai di persinggahan, sesekali aku menatap Leni yang sedang tertidur. Dengan penuh rasa kasih sayang, sesekali ku kecup keningnya Leni. Perjalanan kali ini mengasihkan. Penumpang tertidur tenang kecuali aku dan Pak supir. Aku terfokus ke pemandangan di luar kaca. Di perjalanan yang begitu hening, tiba-tiba hujan deras membasahi jalanan. Leni menggenggam tanganku dan membenarkan posisi kepalanya ke arah pundakku. Sebelum dia tertidur lagi, ku kecup lagi kening Leni. Sampai tibalah minibus yang kita tumpangi di persinggahan. Semua penumpang terbangun termasuk Aldi dan Sandra. Leni yang sudah kebelet mengajak Sandra ke toilet. Sedangkan aku dan Aldi mencari meja kosong untuk makan dan minum karena sedari pagi kita semua belum makan. Leni dan Sandra terburu-buru dari toilet menghampiri meja makan. Mereka katanya dikagetkan oleh sosok wanita tua. Wanita tua itu berkata, "Jagalah sikap kalian. Jangan sampai kalian akan menjadi tumbal." Karena tidak senang dengan perkataannya, Aldi pergi ke toilet. Kuikuti Aldi agar tidak menimbulkan keributan. Karena aku sudah hafal dengan karakter Aldi yang meledak-meletup. Kulihat Aldi kebingungan. Tidak ada sosok wanita yang dikatakan Leni dan Sandra di toilet. Mungkin sosok wanita tua itu sudah pergi. Pesannya juga baik, pikirku. Karena wanita itu tidak ada, aku memutuskan mengajak Aldi kembali ke meja makan. Segera makan dan minum karena sebentar lagi waktu istirahat selesai. Baru saja makan, Pak supir sudah berteriak, 345 Brastagi Medan, berangkat. Kami berempat langsung menuju ke minibus. Sebelum sampai di minibus, aku melihat sosok wanita tua. Wanita itu tersenyum sinis kepadaku. Karena sudah mau berangkat, aku tidak mempedulikan wanita itu. Setelah semua penumpang naik, Pak supir menginjak pedal gasnya dan kita melanjutkan perjalanan. Seperti biasa, Sandra yang sudah bersandar ke pundak Aldi, begitu juga dengan Leni yang tidak harus kutuntun lagi. Kalau di mobil, aku biasanya tidak bisa tertidur, bahkan bisa terjaga terus-menerus. Aku lebih memilih mengawasi situasi dan melihat-lihat pemandangan. Ketika melihat pemandangan, aku melihat sosok wanita tua itu lagi. Kukucek mataku memastikannya. Ternyata benar dia. Tersenyum sinis kembali kepadaku. Pertanda apakah ini? Senyumannya membuatku tidak enak hati, seperti ada pesan yang tersirat dari senyumannya. Alah, ambil pusing banget sih dengan dia. Bodoh amatlah, kataku dalam hati. Tiba-tiba ban minibus kami meletup lagi. Aku sontak kaget. Apakah ini kebetulan atau karena perkataanku? Ini kebetulan saja. Ku tepis semua pikiran anehku. Pak supir menyuruh semua penumpang untuk turun karena ban cadangan sudah tidak ada.
sembari menelpon ke loket bayangan agar mengirim 1 minibus dan 1 ban cadangan. "Bagaimana, Dev? Sudah sore nih," kata Aldi. "Benar juga," kata Aldi. "Kalau kesorean bisa-bisa malam sekali kami untuk mendaki." "Pak, jarak dari sini ke SPBU Brastagi SIMP Sibayak masih jauh nggak?" tanyaku mengambil tindakan. "Sudah dekat, naik angkot samping Kama 88 saja. Nih, ongkosnya Bapak kasih," kata Pak Supir. Sembari menunggu angkot Kama 88, aku baru tahu kalau ada kecelakaan kecil seperti ini kita diberikan ongkos. Banyak angkot samping yang melewati kami tapi bukan Kama 88, seperti yang dikatakan Pak Supir. Sambil menunggu ku bakar rokokku, melintaslah angkot Citra 77. Penumpang paling depan wajahnya seperti familiar. Aku baru ingat sosok wanita tua itu muncul lagi. Kalian lihat deh penumpang paling depan," kataku pada teman-temanku. "Mana?" kata Leni dan Sandra. "Masih sore begini sudah ngigo saja, Dev. Bangku paling depan tidak ada penumpang, cuma ada Pak Supir," kata Aldi sedikit kecewa. "Ada wanita tua yang kalian bilang sedari toilet," kataku meyakinkan Leni dan Sandra. "Gak ada tahu," kata Leni dan Sandra serentak. Apa aku yang berhalusinasi atau mereka yang tidak melihat? Membuatku terdiam. Angkot bang," teriak Aldi menghambat angkot samping Kama 88. Ku matikan rokokku dan membantu membawa barang Leni ke dalam angkot pintu samping itu. "SPBU SIM Sibayak ya bang," kata Aldi mengingatkan sopir angkot itu. "Mau mendaki dek?" tanya abang supir angkot. "Wah iya nih bang," jawabku. "Habis ini sambung angkot apa ya bang?" tambah Aldi dengan pertanyaan. "Lihat saja kaca angkotnya dik. Kalau ada tulisan Sibayak, berarti itu nganter penumpang ke sana," jelas abang supir angkot itu. "Oh, makasih bang," jawabku. Kami diturunkan persis di depan SPBU SIM Sibayak. Melihat warung makan tepat di seberang jalan. "Bagaimana kalau kita bungkus nasi dulu?" tanyaku melihat teman-temanku satu persatu. "Boleh tuh, biar tidak repot masak untuk malam ini," jawab Sandra sepakat denganku. Aldi dan kekasihku Leni pun mengikuti dengan saranku. Kulihat jalanan sepi, aku langsung menyeberang. Tiba-tiba suara klakson keras berbunyi. "Hei, nyebrang pakai mata woi," kata supir angkot meneriakiku. Maaf bang," jawabku sambil malu. Padahal sepenglihatanku tidak ada angkot itu dari jauh, tapi tiba-tiba sudah muncul mau menabrakku. Ku yakin penglihatanku. Itu angkot tadi nggak ada kan?" kutanya pada teman-temanku. "Matamu nggak ada, besar sekali angkot main nyebrang sembarangan," kata Aldi dengan nada sedikit tinggi. Ya sudahlah, kupikir aku yang kurang hati-hati. Setelah itu Aldi memimpin menyeberang. Setelah memesan makanan, aku dan Aldi meminjam toilet bergantian dengan Leni dan Sandra, karena ini adalah persinggahan terakhir sebelum sampai ke pos 1. Makanan sudah selesai. Kami memasukkan makanannya ke tas masing-masing kecuali makan Leni yang aku masukkan ke tas. Seperti kekasih yang tidak mau melihat pasangannya kelelahan membawa barang. Begitulah aku. Setelah itu kami menyeberang kembali. Kali ini aku tidak mau kurang hati-hati lagi. Aldi yang memimpin menggandeng tangan Sandra, dan diikuti aku dan Leni bergandengan tangan juga. Tidak lama, sudah ada angkot yang bertuliskan Sibayak yang parkir di dekat SPBU. "Bang, ke atas tidak?"
Tanyaku pada sopir angkot yang sedang duduk di depan angkotnya. Naik saja dek, kita nunggu selepas maghrib. Siapa tahu masih ada pendaki yang lain, kata supir angkot itu. Sudah lama menunggu, ternyata hanya kami berempat yang ada. Pendaki yang lain tidak ada. Tanda-tanda orang menggendong tas gunung pun tidak ada. Jadi bagaimana bang? Jam berapa berangkat? Tanyaku lagi, melihat matahari yang sudah tertelan oleh gunung Sibayak. Karena hanya kami berempat, sopir angkotnya tidak mau berangkat kecuali ongkosnya 2 kali lipat. Mendengar penjelasan dari sopir angkot, jalan menuju pos tempat pembelian tiket masuk sedikit menanjak dan jalannya rusak. Kami pun sepakat, daripada tidak jadi mendaki lebih baik membayar sedikit mahal. Di tengah perjalanan yang sudah gelap, tidak ada lagi penumpang menuju Sibayak. Begitu juga kata supir angkotnya, jalannya agak rusak dan menanjak. Sampai tibalah kami di tempat pos pembelian tiket, turun dari angkot dan membayar ongkos. Selanjutnya, Aldi mendaftarkan data diri kami, tanda tangan satu persatu dan menitipkan KTP-ku sebagai jaminan. Yakin dek, mau mendaki sekarang? Tanya seorang penjaga tiket. Sempat terdiam dengan pertanyaan penjaga tiket itu. Yakin kak, sudah jauh-jauh, masa tidak mendaki sekarang? Jawab Aldi kepada penjaga tiket itu. Ya sudah, karena tadi sempat hujan deras, kalian hati-hati ya, ucap penjaga tiket itu mengingatkan kami berempat. Diselimuti dengan kegelapan, aku menghidupkan senter dan memimpin jalan paling awal. Diikuti kekasihku Leni, dan setelah itu di belakangnya Sandra dan Aldi yang bergandengan. Sebenarnya dari tempat perizinan atau tempat pembelian tiket masih aspal. Meskipun jalannya sedikit rusak, tapi masih bisa dilalui kendaraan. Karena sudah malam, kami tidak mendapatkan tumpangan lagi. Jadi harus berjalan dari pos perizinan. Dengan keberanian yang sudah dikumpulkan, kami berjalan sekitar 1 jam ke simpang Sibayak dan pemandian air hangat Sidebuk-Debuk. Ternyata di simpang ini masih banyak angkot menunggu penumpang dari pemandian Sidebuk-Debuk dan pendaki yang baru turun. Sialnya kami terlalu kemalaman, jadi tidak mendapat tumpangan sampai simpang ini. Berjalan beberapa kilometer lagi, akhirnya kami menemukan pos 1. Tempat ini adalah satu-satunya pos di Gunung Sibayak ini. Di sini banyak sekali warung. Tempat menyewa peralatan camp juga ada. Seperti kata Doni, kami menyewa tenda lipat di sini. Kita mau sewa tenda berapa? Tanyaku pada teman-temanku. 2 tenda saja, 1 buat cewek, 1-nya buat cowok, saran Sandra. Saran dari Sandra sangat bagus, menjauhkan kami dari hal-hal yang dapat mengundang setan masuk. Akhirnya kami diskusi harga dengan orangnya. Bang, tenda untuk 2 orang berapa? Tanyaku pada abang yang menjaga. Untuk 2 orang kita kosong dek. Kalau mau untuk 4 orang 75 per malam, jawab penjaganya. Setelah diambil keputusan, tetap kita mengambil 2 tenda. Karena di atas 2 malam, harganya 600.000. Ternyata untuk sewa tenda kita juga harus menitipkan jaminan seperti KTP atau benda berharga lainnya. Kebetulan di antara kami berempat, hanya aku saja yang baru mempunyai KTP. KTP-ku pun sudah sebagai jaminan di pos perizinan. Ya sudah, handphoneku saja Dev, kata Aldi. Jaminan sudah ada. Akhirnya untuk camping di gunung pun jadi. Sebelum naik, kami memutuskan untuk istirahat di warung sebelah tempat peminjaman tenda. Bercerita sedikit dengan penjaga warung, ternyata di sini juga bisa menitipkan kendaraan. Kok kita bego sih? Kata Aldi sambil memakan jagung bakarnya.
Sudahlah Yang, ini juga kan pertama kalinya kita mendaki, jadi wajar saja kita tidak tahu, kata Sandra menghentikan omongan Aldi. Bener tuh, tambah Leni. Setelah semua sudah buang air kecil atau besar, makanan sudah habis. Aku memimpin doa pembuka untuk mendaki Gunung Sibayak. Kita semua saling jaga satu sama lain di perjalanan. Aldi memimpin, di tengah ada Sandra dan Leni, sedangkan aku paling belakang. Ucapku, kita mulai naik perlahan ke arah bukit persis di depan warung pos 1. Semuanya mulai menghidupkan senter. Aku sengaja membawa headlamp karena sudah kepikiran bakal ada barang yang aku bawa. Beda dengan Aldi, harus kesusahan membawa tenda dan memegang senter. 15 menit perjalanan, semua sudah merasa lelah. Untuk pertama kalinya mendaki gunung, beginilah sensasinya. Istirahat dulu Di, kataku dari barisan belakang meneriaki Aldi. Oke, siap, jawab Aldi. Sembari beristirahat, kami melihat arah cahaya terang dari belakang. Permisi Bang, Kak, kata salah seorang pendaki. Sampai ketemu di atas Mas, tambah wanita teman pendaki tersebut. Setelah agak jauh mereka dari kita. Gila ya, berdua mendaki, kata Aldi. So sweet parah, jawabku pula. Menyudahi perbincangan, kami melanjutkan perjalanan. Langkah demi puncak Gunung Sibayak. Sesudah jauh dari posisi istirahat, kami melewati beberapa pendaki yang sedang beristirahat. Tapi anehnya, di antara mereka ada yang menggunakan gaun pengantin. Kalau kita langgeng, boleh kali foto prewedding di gunung, candaku ke Leni yang ada di depanku. Mau, kata Sandra yang mendengar perkataanku sambil mencolek Aldi di posisi paling depan. Karena tempo Aldi dan Sandra terlalu cepat, membuat aku dan Leni ketinggalan di belakang. Maklumlah, Leni anak rumahan, tidak biasa ke lapangan, beda dengan Sandra yang memang satu kepramukaan denganku. Istirahat sebentar Yang, kata Leni. Mendengar suara nafas Leni yang sudah engap-engapan, aku memutuskan untuk istirahat. Aldi, Sandra, istirahat sebentar, teriakku sambil membentuk tangan dan menempelkan di sisi bibirku seperti toa. Tidak seperti pertama kalinya istirahat, Aldi dan Sandra tidak menyahut teriakanku. Maaf ya sayang, gara-gara aku kita jadi ketinggalan, kata Leni dengan suara yang lemas. Sudah, gak apa-apa kok, ini kan pertama kalinya kita mendaki, jadi wajar saja. Aku juga capek kok, ucapku. Sembari beristirahat, aku dan Leni melihat wanita yang bergaun pengantin tadi jalan sendirian, tanpa ditemani oleh pendaki lainnya. Permisi Mas, hati-hati saat mendaki, jaga sikap kalian, kata wanita itu sambil melewati aku dan Leni. Makasih Mbak, jawabku pula. Sayang, kok dia berani sendiri? Tanya Leni selepas wanita itu menjauh dari kami. Mungkin dia sudah sering mendaki, jawabku, menepis ketakutan Leni. Iya, tapi kan dia punya rombongan, kata Leni menjelaskan. Kurang tahu sih, jawabku pula, memikirkan perkataan Leni. Ayo, jalan lagi, ajak Leni kepadaku. Ayo, kamu jalannya pelan-pelan saja, kataku mengingatkan Leni. Sudah lama kami berjalan, tapi tidak menemukan Sandra dan Aldi. Aku sedikit panik, kemana dua anak itu? Mereka kemana ya? Kok belum ketemu sama kita? Apa kita salah jalan? Tanya Leni kepadaku. Mungkin mereka sudah jauh duluan. Bener kok jalan kita tadi. Aku lihat beberapa petunjuk, jawabku meyakinkan Leni.
Di perjalanan, aku dan Leni melihat pertigaan. Persis di pertigaan tersebut, aku melihat wanita yang duduk menundukkan kepalanya. "Seperti Sandra ya?" tanyaku pada Leni. "Iya, tapi aku takut. Jangan ke sana, lebih baik kita panggil dulu," jawab Leni sambil memberi saran. "Sandra!" teriakku. "Dev, Aldi Dev," jawab Sandra. Sandra menangis dan berlari ke arah kami. "Kenapa, San? Tenangin diri dulu," tanya Leni. "Tadi kami bertemu wanita yang menggunakan gaun pengantin. Terus kami melanjutkan perjalanan. Tiba di persimpangan ini, kami bertemu lagi dengan wanita itu. Kemudian dia menggoda Aldi," jelas Sandra. "Terus Aldi dibawa kemana?" tanyaku. "Wanita itu membawa Aldi pergi ke arah kanan, sedangkan jalur ke puncak Gunung Sibayak lurus. Karena gelap dan takut salah jalur, Sandra tidak berani menyusul. Wanita itu membawa Aldi pergi ke arah kanan, sedangkan jalur ke puncak Gunung Sibayak lurus. Karena gelap dan takut salah jalur, Sandra tidak berani menyusul. Aku tidak mengira kejadian ini bakal terjadi. Kukira Aldi begitu sayang dengan Sandra. Ternyata dia sangat tega meninggalkan Sandra sendirian, apalagi posisinya sekarang bukan di tempat yang dihafal Sandra. Dalam posisi seperti ini, dengan keadaan membawa dua wanita, aku tidak berani mencari Aldi. "Lebih baik kita tunggu pendaki lainnya di sini, baru kita minta bantuan," ucapku. Sudah hampir 2 jam kami menunggu, tidak ada pendaki lainnya yang menyusul. Padahal aku ingat ada rombongan wanita berpakaian gaun pengantin itu yang tadi beristirahat kami lewati. Semakin sulit teka-tekinya. Apa maksud wanita itu? Hari sudah semakin malam dan udara semakin dingin, membuat hatiku tergerak untuk mendirikan tenda. Kudirikan tenda persis di tengah jalan pendakian. Siapa tahu kalau pendaki lain melihat tenda kami bisa membantu. Kami bertiga di dalam tenda terdiam, tidak ada yang berani membuka obrolan. Sandra yang masih baru selesai menangis tertidur di pelukan Leni. Aku tidak boleh tertidur. Aku harus berjaga sampai ada pendaki lain yang mau membantu kami, pikirku. Sembari masih terjaga, aku keluar dari tenda membakar sebatang rokok, mulai berpikir menyusun kejadian-kejadian dari awal. 3 kali bertemu ibu yang tua, mengucapkan pesan yang sama, menjaga sikap di tempat orang lain. Begitu juga dengan wanita bergaun pengantin. Dari pesan itu, aku seperti mendapatkan jawaban. Benar sekali, di antara kami pasti ada sikapnya yang salah, sehingga Aldi bisa dibawa pergi oleh wanita bergaun pengantin itu. Langsung aku masuk ke dalam tenda membuka obrolan dengan mereka berdua. "Begini ya logikanya, kalian berdua bertemu wanita tua dan menitip pesan agar berjaga sikap. Begitu juga dengan aku yang bertemu wanita tua itu 3 kali. Mungkin dari kita ada yang melakukan kesalahan. Benar tidak sih?" tanyaku pada mereka berdua. Sandra mulai menangis lagi. "Maafkan aku Dev, Len," ucap Sandra sembari menangis. "Kenapa San? Coba cerita dulu," tanya Leni. "Sebenarnya aku dan Aldi mendengar teriakanmu Dev. Kami berdua tahu kalau kalian bakal istirahat. Temponya sengaja kami percepat. Kalau kalian istirahat, kami berdua punya waktu buat bermesraan di jalan," jelas Sandra kepadaku dan Leni. "Goblok ya kalian berdua," ucapku dengan nada tinggi. "Sudah tahu di alam bebas, masih berpikiran bermesraan, bego," bentakku kepada Sandra. "Sudahlah Dev,
Kalau begini tidak akan selesai masalah, ucap Leni menenangkanku. Maafkan kami berdua, Dev. Aku juga tahu kalau ini salah kami, pinta Sandra kepadaku sambil menangis. Dengan keadaan emosi, aku mengambil tindakan salah. Tidak mau tahu, sekarang ini juga kita harus turun. Aku tidak mau kalau aku dan Leni jadi korban karena ulah kalian berdua, ucapku pada Sandra. Langsung ku gendong tasku dan tas Leni, segera ku tarik tangan Leni dari Sandra. Baru beberapa langkah, Leni berteriak padaku. Kalau kamu ninggalin Sandra sendiri, apa bedanya kamu dengan Aldi? Kita naik berempat, pulang pun kita harus berempat, tegas Leni. Melepaskan genggamanku dan masuk ke dalam tenda. Aku hanya bisa terduduk di luar. Mendengar perkataan Leni, emosi yang selalu terbakar membuat jadi redam dan tenang. Bagaimanapun juga, Aldi adalah sahabatku. Aku yang mengajaknya. Semua yang dilakukan adalah tanggung jawabku juga. Aku tidak boleh begini, benar kata Leni. Karena udara semakin dingin, kuputuskan untuk masuk ke dalam tenda. Kulihat mereka berdua saling berpelukan menghangatkan badan. San, maafkan aku ya. Aku tidak bisa mengontrol emosiku. Maafkan aku juga ya sayang. Besok pagi kita bakal cari Aldi, ucapku kepada mereka berdua. Lebih baik sekarang kalian berdua istirahat. Aku berjaga di sini, ucapku sambil mengeluarkan selimut dan memberikan kepada mereka berdua. Udara semakin dingin dan aku semakin mengantuk. Agar tidak tertidur, kupanaskan air untuk membuat kopi. Sembari meminum kopi, ku senter ke arah kejauhan di belakang tenda, berharap ada pendaki lain yang akan menyusul mendaki. Sudah lama menyenter, ternyata tidak ada orang. Tiba-tiba ada seorang pria yang bertubuh kurcaci datang menghampiri tenda kami. Saat itu hanya aku yang terbangun. Takutnya pria itu berniat buruk, langsung kucegat di depan tenda. Ada apa ya mas? Tanyaku. Punya korek tidak mas? Mau ngidupin api. Kebetulan korek saya terjatuh, jadi tidak bisa ngidupin api. Tenda saya sebelah sana mas, kata pria itu. Aku memberikan korekku dan berpesan jangan lupa dikembalikan. Soalnya aku juga hanya membawa satu korek. Korek yang kuberikan sudah cukup lama tidak dikembalikan, padahal alasannya cuma sebentar. Kupandang ke arah tenda yang ditunjukkan, seperti tidak ada api yang menyala. Segera kususul ke tendanya. Siapa tahu aku bisa membantunya menghidupkan api. Kuambil senter dan bergegas menuju ke tendanya. Sampai di lokasinya, tidak ada tenda yang berdiri kokoh aku lihat. Hanya ada tenda roboh sudah diterpa angin. Tenda itu juga kotor, sudah banyak pasir di atasnya. Aku mulai bingung. Apakah yang meminjam korekku itu bukan manusia? Mulai lagi aku berpikir. Puncak kan masih jauh, kenapa dia mendirikan tenda di sini? Sialan bener ini. Ini bukan orang. Segera aku lari menuju ke tendaku. Leni, Sandra, bangun. Kita harus segera pergi dari sini. Belum sempat mereka bertanya. Nanti aku jelaskan semua. Aku menutup tenda dibantu mereka berdua. Ku masukkan tenda ke dalam tas. Lalu kami melanjutkan perjalanan. Perjalanan kami lambat. Leni terlalu gampang kecapean. Untuk mempercepat langkah, ku berikan tasku agar dibawakan Sandra dan aku menggendong Leni. Hari sudah subuh. Kami sudah melewati beberapa tenda hingga kami menemukan banyak remaja yang duduk bermain gitar di dekat api unggun. Bang, mohon maaf bang, kita bisa mendirikan tenda di sebelah kalian tidak? Tanyaku.
Tidak ada jawaban dari mereka. Bahkan sepertinya aku mengusik ketenangan mereka. Mereka satu persatu masuk ke dalam tenda dan menutup tendanya. "Kita lebih puncak lagi aja, Dev," kata Sandra. "Kembali kita melanjutkan perjalanan." Di tengah perjalanan aku menggerutu tentang sikap mereka tadi. Katanya anak gunung solid, anak gunung saling membantu. Tai kucing, kataku. "Sudahlah Yang, jangan marah-marah terus. Mungkin mereka lagi asik bermain gitar, tiba-tiba kita ganggu," ucap Leni. Sudah berjalan begitu lama. Akhirnya kita menemukan tempat untuk mendirikan tenda. Di depan kami juga ada beberapa tenda. Beberapa orangnya di luar, tapi karena tidak mau mengganggu lagi, kami tidak mencoba untuk sok akrab atau sok dekat. Sembari mendirikan tenda, air menetes perlahan dari langit. "Cepetan, sebentar lagi hujan," kataku memerintah Leni dan Sandra. Tenda sudah berdiri. Kami langsung masuk dan beristirahat. Leni dan Sandra berpelukan di tengah hujan yang semakin deras. Kurasakan ketakutan mereka. "Keadaan Aldi bagaimana ya hujan begini?" tanyaku pada mereka berdua. "Hush, sudah, bahas besok saja," kata Leni memotong pertanyaanku agar tidak membuat Sandra menangis lagi. Hujan sudah berhenti, tapi udara masih sangat dingin. Ku ambil kompor dan kupanaskan air untuk menyeduh kopi. Tak lama setelah menyeduh kopi, Leni, kekasihku, terbangun. Dikeluarkan makanan kemarin yang sempat kami bungkus. Ternyata makanannya sudah basi dan berbau. "Ini masak mie instan saja," kataku sambil memberikan beberapa mie instan dan telur. "Masaknya semuanya?" tanya Leni kembali. "Masak 3 saja sama 2 telur," jawabku. Wangi dari mie instan membangunkan Sandra yang ternyata sudah lapar. Sudah bangun, San?" tanya Leni. "Iya, tapi badanku pegel sekali," jawab Sandra. "Sehabis makan, kita bakalan cari Aldi ya. Kalian bersiap-siap," kataku pada mereka berdua. Makan sudah selesai. Piring dan gelas sudah aku basuh. Begitu pula sekarang, kami harus menutup tenda dan mencari Aldi. "Kok sudah nutup tenda, Mas? Tidak mau lihat sunrise?" tanya salah satu pendaki yang melintasi tenda kami. "Iya, Mas, kebetulan teman kami tersesat," jawabku. Kukira pendaki itu bakalan cuek biasa saja, tapi dia kembali ke tenda kami dan membawa temannya. "Mas, temannya ketinggalan di mana?" tanyanya lagi. "Jadi begini, Mas, semua kejadian kuceritakan. Dari awal berangkat, mendapatkan pesan dari sosok ibu tua, kejadian aneh tadi malam dengan sosok pria bertubuh kurcaci, dan sikap para pendaki yang tidak senang ketika kami mau mendirikan tenda di sebelahnya. Terakhir, kuceritakan kesalahan Aldi. Karena mereka kebetulan orang yang tinggal di sekitar daerah sini, mereka tahu tentang wanita yang menggunakan gaun pengantin. Konon katanya, calon suaminya dan wanita itu mau foto prewedding di Gunung Sibayak. Naas, mereka mendapatkan musibah. Wanita itu terjatuh dari tebing. Wanita itu tidak senang kalau ada pasangan yang mendaki Gunung Sibayak, apalagi sudah melanggar tata krama di sini. Makanya Aldi dibawa pergi oleh wanita itu. Begitulah penjelasan dari Mas Ari, salah seorang pendaki. Mendengar ceritanya, kami berharap ada jalan dari semua ini. Kalau baru kemarin hilang, kita masih bisa mencarinya, Mas. Mudah-mudahan temannya kalian belum dibawa terlalu jauh oleh wanita itu. 2 orang dari teman Mas Ari turun ke bawah untuk membuat laporan. Sedangkan 4 orang lagi menemani kami untuk mencari Aldi.
Titik pertemuan antara kami dan tim SAR adalah pertigaan kemarin. Sebenarnya pertigaan itu menuju lembah hutan yang paling dalam. Dulu beberapa masyarakat di sini mengambil hasil hutan dari lembah itu. Namun semenjak ada pendaki yang hilang, tempat itu ditutup. Ayo mas, mbak, kita jalannya pelan-pelan saja. Kita susuri hutan itu, mudah-mudahan teman mas ketemu, kata Mas Ari. Kami berjalan menuruni Gunung Sibayak. Sudah lama berjalan kami tidak menemukan pertigaan itu. Seperti mata kami dikecoh oleh wanita itu. Karena pertigaannya tidak ketemu, kami akhirnya menunggu bantuan dari bawah. Sembari menunggu, aku menyiapkan kopi untuk Mas Ari dan ketiga temannya. Di tengah minum kopi, tiba-tiba kami dikagetkan oleh Sandra. Sandra tiba-tiba berlari ke arah rerumputan yang banyak. Kami semua langsung sigap mengejar Sandra. Di sana rumahku, aku mau pulang, kata Sandra tiba-tiba. Lalu dia tergeletak di atas rumput yang masih basah. Kami segera membawa Sandra ke dalam tenda dan memberikannya segelas air. Leni masih mengkipas-kipas wajah Sandra agar Sandra mendapat udara yang segar dari kerumunan kami. Di luar tenda yang sangat jauh, aku melihat sosok pria yang bertubuh kurcaci semalam. Dia bersembunyi di balik sebatang pohon besar dan seperti mengintai kami. Aku langsung mengejar pria itu. Mas Ari dan teman-temannya tidak sempat mencegatku. Karena emosi, aku tidak mendengarkan lagi teriakan Mas Ari dan teman-temannya. Ku kejar terus pria bertubuh kurcaci itu. Karena dia tahu aku mengejarnya, pria bertubuh kecil itu berlari masuk ke arah lembah yang ditunjukkan Sandra. Semakin cepat aku berlari mengejar pria itu. Kulihat dia terjatuh dan bersembunyi di balik pohon. Langsung kuputar arah lariku ke arah kanan dengan maksud mau mengepung pria itu. Tapi, kemana dia? Pria itu hilang entah kemana, seperti ditelan pohon besar itu. Kali ini kamu bisa lolos, lain kali tidak akan kubiarkan kamu lolos, teriakku yang sudah sangat emosi. Akhirnya kuputuskan untuk berjalan pulang ke arah tenda. Sudah begitu lama aku berjalan mengarah ke tenda tapi tidak kutemukan tenda kami. Aku seperti dibuat halusinasi. Aku berjalan lurus terus-menerus tapi aku melihat jalan yang sama. Sudah berulang kali aku melewatinya, tapi aku kembali ke tempat asal, ke tempat pohon besar itu. Kali ini aku harus menggunakan trik pramuka ketika tersesat di hutan. Aku mengambil beberapa batang kayu kering. Ketika aku berjalan, akan kutancapkan batang kayu itu sebagai tanda kalau aku sudah pernah melewati daerah ini. Hari sudah semakin sore. Aku sudah lelah karena aku hanya berputar-putar di daerah itu saja. Hari sudah semakin sore. Aku sudah lelah karena aku hanya berputar-putar di daerah itu saja. Kuputuskan untuk beristirahat di bawah pohon besar itu tadi. Menunggu lelahku hilang akan kulanjutkan perjalananku. Matahari hampir tenggelam ke arah barat. Berarti di belakangku adalah timur tempat matahari terbit. Matahari terbit biasanya dari belakang Gunung Sibayak. Berarti kalau aku berjalan ke arah timur, aku menuju ke puncak. Baiklah, aku akan berjalan ke puncak. Ya Tuhan, bantulah aku. Ku awali dengan berdoa. Aku berjalan langkah demi langkah ke arah timur. Aku tidak lagi menemukan daerah yang aku lalui. Bertanda aku sudah menjauh dari daerah tadi. Perut sudah lapar.
Aku baru ingat dari pagi aku hanya sarapan mie instan, sembari memegang perut. Ya Tuhan, harus makan apa aku di tengah hutan ini, ucapku. Ternyata doaku dikabulkan Tuhan. Ada seekor monyet yang melemparku dengan sesisir pisang. Meskipun pisang itu bekas monyet, aku sudah bodoh amat, langsung memakan pisang itu dengan lahap. Malam sudah tiba. Semuanya sudah gelap. Aku istirahat di akar-akar pohon besar menunggu esok pagi akan cepat berlalu. Aku terbangun dengan teriakan orang-orang yang sedang berjualan di sekitarku. Mereka berteriak satu sama lain menawarkan jualannya. Banyak sekali yang berjualan, tapi tubuh mereka kecil, seperti tubuh pria yang aku kejar. Karena kelaparan, aku meminta makanan ke salah satu pedagang yang sedang menjajakan jualannya. Pedagang itu tidak menghiraukan, seakan dia tidak mendengar perkataanku. Begitu juga ketika ku coba dengan pedagang lainnya. Mereka tak satu pun mendengarku. Karena tidak dipedulikan, aku mengambil dagangannya, tapi tak satu pun dagangan mereka yang bisa aku raih. Ku coba menyentuh pedagangnya. Sama juga, aku tidak dapat menyentuh mereka. Pantas saja mereka tidak mendengarku. Duniaku dengan dunia mereka sudah berbeda. Sekarang aku paham kalau ini adalah pasar gaib. Mereka bukan lagi manusia. Karena sudah dapat pemikiran seperti itu, aku semakin takut. Kemudian aku berlari meninggalkan pasar gaib itu. Aku berlari mengikuti arah matahari. Sudah lelah berlari. Aku sangat haus. Tenggorokan sudah sangat kering. Aku kembali berucap, "Ya Tuhan, aku sangat haus." Ketika memandang ke arah kejauhan, aku melihat seperti kubangan kerbau, tempat kerbau berendam biasanya. Aku berjalan ke arah itu kubangan, meminum air kubangan yang penuh dengan lumpur. Di sekitar kubangan itu kulihat sebuah pondok yang sudah tua. Aku masuk ke dalam pondok itu. Kayu dari dinding pondok ini sudah tua. Ruangannya seperti kamar, tapi dipakai tempat memasak juga. Malam ini aku bisa istirahat di sini, ucapku dalam hati. Malam harinya aku tidur di pondok tua ini. Udara semakin dingin diselimuti kabut tebal. Aku mulai meneteskan air mata, menangisi kesalahanku dan teman-temanku. Ya Tuhan, kapan ini berakhir? Pikirku. Tidak harusnya aku mendaki tanpa pemandu. Ini semua akibat kesombongan. Aku sadar sekarang, kesombongan tidak ada gunanya, dan semua pesan dari orang tua itu sangat penting. Malam ini aku menangis sampai aku tertidur. "Batu kurban sudah ketemu. Semuanya cepat kemari, lihat sini." Teriakan itu membangunkanku. Kuharapkan teriakan itu adalah teriakan orang menemukanku. Ternyata bukan. Aku hanya bermimpi. Dan aku terbangun keluar dari gubuk melihat matahari sudah mulai naik. Aku sudah begitu lapar. Tidak ada lagi makanan di sekitar sini. Aku hanya bisa bertahan minum air kubangan. Rasa sakit perut sudah tidak lagi kurasakan. Perlahan, aku berjalan ke arah timur mendaki Gunung Sibaya yang terjal di sekitar sini. Tidak ada trek untuk pendaki. Perlahan, aku berjalan. Sambil tertatih, kupaksa terus-menerus ke arah puncak. Aku berharap semua ini akan berakhir ketika aku sampai puncak. Sembari mendaki, aku melihat sosok wanita bergaun pengantin. Dengan semangat, aku mengejar wanita itu berharap bisa bertemu Aldi. Ketika menghampiri wanita itu, "Pulanglah, kamu anak baik. Teman kamu bukan orang baik. Tidak usah mencari temanmu lagi."
kata wanita itu kepadaku. Tidak, aku tidak akan pulang sebelum aku bertemu dengan Aldi, kataku berontak. Kalau kamu tidak pulang, nasibmu akan sama. Wanita itu tiba-tiba hilang seketika, hilang entah kemana. Mendengar ucapannya yang terakhir membuatku menangis. Kuingat masa-masa aku masih bersama Aldi, bermain bersama, nongkrong dan ngerokok bareng. Maafkan aku, Di, belum bisa menjadi teman yang baik, ucapku. Aku pulang ke arah jalur yang aku daki sebelumnya sambil menangis. Aku masih teringat dengan Aldi, sahabat terbaikku. Di tengah aku sedang mendaki dan menangisi semua ini, tiba-tiba Aldi menampakkan dirinya. Aldi, kamu kutemukan, kataku senang. Sudah bertemu Aldi. Maafkan aku, Dev. Semua ini kesalahanku, membuat semua orang susah mencariku dan mencarimu, kata Aldi. Sudah, Di, ayo kita pulang, kataku mengajak Aldi. Tidak, Dev, kita sudah beda dunia, jawab Aldi. Pulang sekarang, Dev, sampaikan ke orang tuaku, aku minta maaf belum bisa membahagiakan mereka, tambah Aldi. Tapi kenapa, Di? Ayo kita pulang, kataku memotong pembicaraan. Tiba-tiba Aldi menghilang. Aku menangis sejadi-jadinya. Kalau kamu mengambil temanku, ambil juga aku, Gunung Sibayak, kataku teriak sambil terisak-isak. Karena sudah kelelahan aku terjatuh dan tidak sadarkan diri. Beberapa hari, tim SAR, polisi, TNI, dan Mapala sudah mencariku dan Aldi, tapi tidak ditemukan. Sampai dipanggillah seorang dukun yang tinggal di daerah Warung Pos 1. Ritual pelepasan ayam pun dilakukan, berharap aku dan Aldi bisa kembali. Ritual ini biasanya dilakukan ketika ada orang yang terjebak oleh Gunung Sibayak. Konon katanya, penunggu Gunung Sibayak setuju bertukar dengan darah seekor ayam putih. Tapi berbeda nasib dengan aku dan Aldi. Aku ditemukan di balik pohon besar ketika aku mengejar pria bertubuh kurcaci. Tubuhku sudah dehidrasi, kekurangan cairan, dan sekitar beberapa hari sudah tidak sadarkan diri. Nasibku berbeda dengan Aldi. Dia sudah tidak ada. Dunia Aldi sudah sama dengan dunia penunggu Gunung Sibayak. Menurut penjelasan dari dukun, ketika aku mengejar pria bertubuh kurcaci, Aldi juga mengejar wanita bergaun pengantin ke arah pohon itu. Ketika aku tersesat, berjalan seperti mengelilingi dari satu tempat dan kembali lagi ke tempat itu, Aldi juga sama melakukan itu. Ketika terbangun di pasar goib, sama juga. Bedanya Aldi memakan makanan dagangan mereka sehingga Aldi menjadi sama seperti mereka. Ketika haus, aku minum air kubangan. Itu adalah sebenarnya mata air bagi orang-orang yang ada di pasar goib. Pondok yang aku tempati adalah tempat tidur terakhir Aldi. Ketika bangun dari gubuk dan mendengar satu korban sudah ditemukan, itu adalah Aldi. Sama seperti yang aku lakukan, Aldi mendaki ke arah puncak dengan pengharapan semua bisa berakhir. Tapi karena dia sudah memakan makanan di pasar goib, dia tidak diizinkan kembali. Aldi terjatuh ketika mendaki dan ditemukan di dekat pondok aku tidur. Intinya, semua yang kulakukan ketika hilang begitulah yang dilakukan Aldi. Namun, karena Aldi yang bersalah, maka dia yang tidak bisa pulang. Raganya bisa pulang, tapi jiwanya tidak bisa. Begitulah penjelasan dari sang dukun.
Dukunnya berpesan jangan pernah menghiraukan pesan dari sosok wanita tua sewaktu aku melihat di perjalanan. Begitu juga dengan sikap, hargailah alam. Mereka yang sudah tinggal lama di sini tidak suka dengan tingkah Aldi. Alam adalah salah satu tempat untuk menempa diri, termasuk Gunung Sibayak. Hargailah alam agar engkau bisa menikmati keindahannya.